Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya ingin menjelaskan mengenai RIP, ya protokol implementasi daripada distance vector. Ya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai distance vector, bagaimana cara kerjanya, ya, bagaimana cara melakukan penghitungan jarak, bagaimana cara melakukan update-nya. Nah, di saat ini ya, RIP adalah salah satu contoh implementasi daripada distance vector yang dia cocok digunakan di jaringan LAN. Di jaringan LAN ini yang artinya jaringan tersebut berukuran kecil ya. Dan pastinya untuk yang WAN juga yang ukurannya kecil. Nah, tetapi sebenarnya implementasi yang lebih banyak itu lebih menggunakan RIP. Ya. Nah, karena si RIP ini dia terletak di dalam jaringan sistem atau dia termasuk sistem internal dari sistem otonom, maka bisa disebut sebagai routing interior, yang dimana implementasinya itu ada di dalam jaringan otonom. Ya, itu namanya interior gateway. Tetapi kalau ternyata dia di luar, maka kita sebut dengan eksterior. Ya. RIP pertama kali diperkenalkan dengan RFC 1058. Ya, 1058. Di situ bisa kemudian dijelaskan, didokumentasikan apa yang terjadi di sana, ya. Kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut di RFC 2453. Berarti sistem RIP ini sudah mengalami perkembangan, maka muncullah yang namanya RIP 1 dan RIP versi 2. Kemudian juga muncul juga namanya RIP NG yang merupakan implementasi terbaru dari RIP. Nah, dengan menggunakan RIP, maka secara konsep perutannya menggunakan distance vector, yaitu menggunakan sistem hop. Ya, sistem hop jarak antara router. Ya, dia boleh melompat berapa router. Nah, RIP sendiri dia dibatasi hanya mencapai 15 hop atau lompatan untuk mencegah perulangan, ya, terjadinya looping. Nah, selain itu RIP juga memiliki sistem pembaruan yaitu 30 detik sekali, yang dimana setiap 30 detik sekali dia akan di broadcast, ya. Dia di broadcast ke jaringan RIP. Nah, untuk menjaga kestabilannya, RIP punya sebuah sistem atau teknologi yang namanya split horizon, yang dimana RIP ini digunakan untuk mencegah informasi yang tidak benar alias gosip yang tidak benar. Itu adalah RIP, namanya split horizon, ya. Nah, dalam versinya sendiri, versi rilisnya, RIP pertama kali dikeluarkan dengan versi 1, yang dimana dia dipakai hanya untuk kelas full, yang artinya ya hanya IP A, B, C, dan D saja yang bisa menggunakan RIP versi 1. Ya, jadi tidak mendukung variabel length subnet max.
Kemudian tidak memiliki autentifikasi, maka rentan akan serangan dan dimodifikasi. Itu adalah RIP versi 1. Nah, pastinya secara ukuran dia juga kecil. Ukurannya hanya kurang dari 15 hop. Nah, menggunakan ukuran yang tetap sebagai perbandingan rute alternatif. Ya, menggunakan ukuran atau ukuran paket yang sama ya untuk mencari atau membandingkan rute alternatif yang ada di jaringan. RP1 ketika dia berkomunikasi dia menggunakan UDP. Karena seperti kita ketahui UDP ini memang protokol yang paling cepat dan tidak harus menunggu router lainnya terhubung terlebih dahulu. Jadi kalau dikasih UDP dia nerima berarti dia akan melakukan pembaruan. Kalau tidak ya sudah. Ya kan UDP. Nah, semua komunikasi itu diarahkan ke prosesor di router lainnya melalui port 520. Ya. Port 520. Itu adalah portnya. Nah, pesan pembaruan yang tidak diminta memiliki port sumber dan tujuan yang sama dengan 520. Jadi semua itu memang dilewatkan di port 520 menggunakan UDP. Itu adalah proses pembaruan sistemnya. Nah, karena dia tidak aman, maka di-update atau diperbarui dengan nama RIP-NG. RIP-NG. Bukan RIP-NG, RIP versi 2. RIP-NG masih nanti lagi. Oke, RIP 2 ini adalah RIP yang dimana sudah mendukung VLSM. Jadi bisa melakukan classless interdomain routing. Limitnya memang masih 15 ya. Kemudian menggunakan multicast daripada unicast. Jadi kalau RIP 1 tuh dia ngirimnya satu persatu. Ya. Enggak berat kalau dilakukan. Sedangkan di RIP versi 2 itu menggunakan multicast yang dia langsung beberapa router di waktu yang sama. Itu yang menjadi kelebihan daripada versi 2 ini. Kemudian autentifikasinya sendiri menggunakan MD5. Jadi menggunakan MD5 lebih aman dibandingkan yang sebelumnya. Nah, apa sih split horizon yang saya jelaskan tadi? Split horizon itu adalah skema untuk mencegah terjadi pembaruan yang salah. Jadi misalnya ketika ada pembaruan yang masuk, ternyata informasinya ada yang tidak sama, tidak sinkron, maka di situ bisa dicegah dengan menggunakan yang namanya skema split horizon. Dia akan menghilangkan rute yang dipelajari dari tetangganya yang dikirim ke tetangga itu. Dia memastikan semua tabel routing itu dia sinkron. Nah, ada cara lain yaitu menggunakan split horizon point sound reverse yang dimana dia tetap melakukan pembaruan tetapi metriknya diset ke tidak terbatas sehingga rute yang dikiranya salah tadi itu tidak akan dipakai karena metriknya sangat tinggi, sangat besar. Nah, ini adalah format pesannya ya, sangat sederhana untuk RIP-nya. Kemudian RIP versi 2 seperti ini, ada tambahan beberapa. Ini adalah untuk autentifikasi paket yang akan dikirim. Kita bisa melihat cara membacanya. Komen itu 8 byte, version itu 8 byte,
must be zero-nya ini 16 ya. Jadi satu garis ini 32, 32, 32, 32. Kalau ini ada 2, ukurannya segini, itu adalah 8, 8, 16. Ini 16, 16. Itu cara membacanya. Ya. Ini adalah proses autentifikasi di RIP versi 2. Nah, yang tadi itu RIP 1, RIP 2 merupakan implementasi daripada IP versi 4. Sedangkan kita sendiri punya teknologi yang namanya IP versi 6 ya, yang dimana secara struktur IP-nya berbeda, sehingga untuk melakukan routing tidak bisa menggunakan RIP yang biasa. Itu yang nanti kita akan coba juga di praktikumnya. Kita akan menggunakan RIP NG ya, yang otomatis ukuran paket datanya juga lebih gede ya. Kalau RIP 1, RIP 2 kecil segini, dan RIP NG dia seperti ini, headernya doang ya. Jadi di sini sudah ada tabel routingnya. Nah, bagaimana autentifikasi yang ada di RIP NG? Ya, karena belajar pengalaman dari IP versi 4 yang dimana RIP versi 2 dia menggunakan MD5, sedangkan di IP versi 6 kita punya yang namanya authentication header sama security payload. Dimana kalau authentication header yang dilindungi adalah headernya, dilindungi dari segala bentuk perubahan. Sedangkan kalau IP encapsulation yang dilindungi adalah semuanya, dari header sampai footernya atau trailernya. Ya, itu adalah cara pelindungan di RIP NG, sehingga keamanannya akan lebih terjamin jika dibandingkan dengan RIP versi 2. Namun sayangnya ada batasan berupa batas prosesnya itu hanya adalah 4, berarti satu router hanya bisa menjalankan 4 proses RIP ya. Kemudian panjang stringnya hanya boleh 20 karakter panjang stringnya. Implementasi RIP pada dasarnya sudah bisa di Cisco Packet Tracer, sudah mendukung. Nanti kita akan mencoba di Packet Tracernya. Nanti dia akan tetap menggunakan distance vector untuk IP versi 6. Oke, itu adalah materi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.